PMI Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bantuan logistik bagi korban terdampak erupsi Gunung Semeru. 25 relawan diterjunkan guna membantu membersihkan abu vulkanik di sejumlah fasilitas publik. Menggunakan belasan kendaraan termasuk mobil pick-up, PMI Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan bantuan logistik bagi korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Bantuan logistik berupa masker, perlengkapan mandi, serta sejumlah tangki air, mesin diesel, dan uang tunai. Selain logistik, 25 relawan diterjunkan ke lapangan. Selama sepekan, para relawan akan membantu membersihkan abu vulkanik di sejumlah fasilitas publik termasuk sekolah. Jadi pemberangkatan tim Semeru PMI Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk bekerja bersama untuk sesama, ya, khususnya menolong korban bencana Gunung Semeru di lokasi. Jadi kami mengirimkan 25 personil, kemudian jumlah kendaraan ada 12 kendaraan, termasuk 4 kendaraan pick-up, ya, di belakangnya ada 2 tangki dan juga 2 diesel untuk penyemprotan rumah-rumah. Relawan PMI DIY akan berkoordinasi dan bergabung dalam membantu warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru terus berdatangan, khususnya ke lokasi pengungsian di Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Kita akan menghubungi Bayu yang saat ini berada di lokasi. Selamat siang, Bayu. Bagaimana lokasi pengungsian saat ini kondisinya dan apa saja barang yang dibutuhkan oleh pengungsi di sana? Iya, Wilson, memang hari ini kembali berdatangan sejumlah bantuan, di mana total ada sekitar 1.808 bantuan yang sudah terus berdatangan dari total 4 posko. Salah satunya itu posko tempat saya berdiri, yaitu adalah posko Balai Desa Penanggal, di mana kalau kita lihat di belakang saya adalah salah satu tempat di mana diletakkan sejumlah bantuan. Kalau kita lihat di sini, saya bisa jelaskan ada selimut, lalu juga ada makanan, minuman, lalu juga ada sejumlah kasur juga yang sudah berdatangan. Kita akan melihat lebih jelasnya bersama juru kamera Rizky Iqbal. Kita akan berpindah tempat untuk melihat lebih jelas apa saja yang sudah berdatangan untuk meringankan kebutuhan dari warga yang memang terdampak dari erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu lalu. Dan memang sebaik mungkin bahu-membahu para petugas baik dari TNI, Polri maupun juga dari relawan ini mengarrange atau mengatur sebaik mungkin agar masing-masing dari korban ini bisa mendapatkan bantuan secara merata. Kita bergerak ke sisi lain, Wilson, bersama juru kamera Rizky Iqbal. Dan saya bisa jelaskan, memang selain bantuan yang terus berdatangan, juga tadi kami sempat berbincang dengan penanggung jawab dari posko ini yang mengatakan bahwa memang selain bantuan juga para pengungsi juga kalau dihitung dari hari pertama ini juga semakin meningkat. Dari malam tadi pukul 11 malam ini tercatat ada 289 pengungsi yang sudah ada di posko Penanggal ini. Dan kalau kita memang melihat kondisi balai desa ini sangat mepet situasinya untuk menempatkan sekitar 289 pengungsi yang ada di sini. Dan tentunya juga berbagai kebutuhan dari mereka ini juga harus dipenuhi, diantaranya yaitu kebutuhan gizi yang menyangkut juga kesehatan mereka, kebutuhan pangan mereka yang dimana ini terus diupayakan. Dan saya bisa jelaskan di sebelah kanan saya adalah titik di mana gizi dan juga kesehatan ini diperhatikan di titik ini untuk para pengungsi. Kita bisa lihat para relawan juga masih tengah sibuk mempersiapkan makanan dari para pengungsi. Dan memang selain para pengungsi juga saling bahu-membahu ini mereka lakukan untuk tetap menjaga kesehatan. Karena memang kalau kita lihat lokasi di sini juga lumayan sulit, Wilson dan juga pemirsa, untuk mendapatkan makanan.
dan memang berbagai jenis makanan di sini mereka siapkan, di antaranya yaitu ada sayur mayur untuk mengasup vitamin mereka, lalu juga ada protein seperti tadi ada telur rebus yang kami lihat, dan juga ada nasi. Juga selain adanya makanan pokok yang memang mereka siapkan untuk baik makan pagi, makan siang, dan juga makan malam, juga ada mie instan yang juga disediakan di sini untuk juga menjadi makanan selingan mereka. Dan saya penasaran nih, Wilson dan juga pemirsa, kira-kira apa yang sedang dipersiapkan para relawan ini. Kita coba ajak ngobrol di sini yang lagi sibuk. Ada relawan sini. Halo, selamat siang. Bisa kita ngobrol sebentar dengan Mbak siapa nih? Dengan Mbak Safitri. Mbak, lagi sibuk ngapain sih, Mbak? Lagi bungkusin nasi. Iya. Ini untuk makan siang para pengungsi? Iya, para relawan. Para pengungsi juga relawan sama, iya. Juga seperti itu ya. Mbak, bisa diceritakan menu apa nih yang disiapkan? Ini ada tumis sayur, iya, buncis sama wortel. Terus ada telur rebus juga. Iya. Ini pertama kali kan Mbak untuk bertugas sebagai relawan, Mbak? Untuk di Semeru, iya. Pertama kali hari ini. Baru hari ini saya. Seperti apa rasanya untuk membantu para pengungsi yang memang kehilangan tempat tinggal? Ya kasihan juga kan ya, makanya bantu-bantu di sini itu seru gitu, iya. Bersama teman-teman di sini pastinya ya? Iya, Kak. Dan juga ada yang harus diperhatikan adalah saling menjaga kesehatan satu sama lain. Iya. Saling memperhatikan kesehatan gizi gitu, seperti itu ya? Iya, Kak. Oke, tetap. Kalau begitu dilanjut kesibukannya. Pastinya ini demi kebaikan para pengungsi. Terima kasih Mbak, selamat bertugas kembali. Dan seperti itu salah satu kesibukan yang ada di pengungsian di Desa Penanggal ini, Wilson dan juga pemirsa. Dan seperti yang saya tadi bilang, selain adanya makanan pokok yang ada di sini, juga ada mie instan yang disediakan. Lalu juga selain itu juga ada berbagai hal yang diperhatikan, di antaranya yaitu untuk tempat tidur para pengungsi. Saat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat Wilson dan juga pemirsa seperti apa kondisi tempat tidur para pengungsi yang ada di Balai Desa Penanggal ini. Kita lihat di belakang saya adalah ruangan yang sudah dipenuhi para pengungsi di sini, di mana sejumlah hiburan ala kadarnya. Wilson dan juga pemirsa, ini harus mereka nikmati untuk menghibur diri mereka. Di antaranya seperti berbincang dengan keluarga, lalu juga mungkin menikmati telepon seluler mereka, dan tak jarang dari mereka yang masih mencari informasi terkait mungkin keluarga mereka yang juga masih belum ketemu sampai saat ini. Dan memang salah satu faktor dari kenaikan pengungsi yang ada di pengungsian Penanggal ini adalah sejak hari pertama ini masih ada sejumlah pengungsi yang masih kekeh untuk kembali ke tempat asal mereka, meskipun status Semeru ini masih belum bisa diprediksi. Alasannya adalah untuk mencari anggota keluarga mereka yang masih belum ketemu juga sampai saat ini, Wilson dan juga pemirsa. Dan juga Wilson dan juga pemirsa, tadi kami sempat sedikit berbincang kepada para pengungsi. Salah satu yang mereka harus perhatikan adalah kesehatan mental anak-anak yang memang mungkin ini mendapatkan trauma akibat pertama kalinya mereka mengalami erupsi Semeru yang membuat mereka kaget dan harus bertahan hidup di pengungsian seperti ini. Dan di antaranya selain itu juga kebutuhan bantuan, ini juga mereka butuhkan di antaranya yaitu susu bagi bayi dan juga ibu hamil, di mana di sini ada 3 ibu hamil dan juga 53 anak-anak, dan di antaranya juga ada banyak sekali lansia yang ada di sini, sehingga obat-obatan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mereka. Wilson. Baik, Bayu, bantuan berupa pakaian dan juga makanan serta obat-obatan tadi sudah ada di sana. Memang ada beberapa bagian yang masih kurang, masih dibutuhkan. Tapi bagaimana dengan bantuan secara psikologis? Bisakah Anda mungkin berbicara dengan para pengungsi di sana? Apakah mereka kondisi jiwanya sudah tidak trauma sehingga mungkin sudah bisa melanjutkan atau beraktivitas seperti biasa, Bayu? Ya, Wilson, seperti yang tadi saya kutip juga, memang sebagian dari mereka juga memperhatikan kesehatan psikologi dari diantaranya anak-anak yang memang ada sekitar 53 anak-anak di sini, Wilson, yang ada di sini, dan juga kemungkinan mereka mengalami trauma akibat pengalaman pertama mereka untuk dari bencana erupsi Semeru ini. Dan saya akan coba, di sini ada seorang ibu yang sedang menikmati
menikmati kopi sepertinya Wilson dan juga pemirsa. Saya akan mencoba. Halo Ibu, boleh saya sedikit berbincang sama Ibu? Saya izin duduk Ibu, boleh Bu ya? Ya, Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Bu Faikem. Bu Faikem, gimana kabarnya sampai saat ini? Sehat. Sehat Bu ya. Sedang menikmati kopi nih saya lihat nih. Iya. Iya. Ibu sudah berapa hari Bu di sini Bu? Mulai Sabtu sore, malam Minggu. Nah, jadi setelah kejadian langsung mengungsi ke sini? Bersama siapa Ibu di sini? Bersama anak, putu, cucu. Oke. Ibu, saat kejadian berlangsung sampai hari ini masih ada perasaan trauma mungkin? Ya trauma ya rasanya ya. Bagaimana ya, takut gitu ya. Ibu sendiri seperti apa menghadapi trauma tersebut? Apa yang Ibu lakukan, menghibur diri atau seperti apa? Ya susah. Saya enggak punya tempat tinggal. Iya, itu yang masih menjadi pikiran Ibu ya? Iya. Tempat tinggal. Iya, saya enggak habis di sana, tidak ada tempat tinggal. Terus susah, ya hidup susah. Ya paling ada susah yang nggak punya tempat tinggal. Oke. Ibu kesehariannya ngapain aja Ibu selama di pengungsian Bu? Untuk menghibur diri gitu? Iya. Ya ngapain aja biasanya? Ya, yo guyon-guyon, yo makan, yo guyon-guyon cucu saya, anak saya gitu. Ya. Ibu bawa cucu ke sini. Anak kecil di sini juga biasanya merasakan trauma. Bagaimana dengan cucu Ibu? Yo, menghibur gitu. Yo menghibur ya jalan-jalan ke sana ke sini gitu. Seperti ajak guyon. Iya, ajak guyon, ya guyon-guyon gitu. Ibu kan sampai saat ini juga sejumlah bantuan ini sudah mulai berdatangan Ibu. Kalau dari Ibu sendiri, apakah sudah merasa cukup atau masih ada yang belum? Ada yang tidak cukup itu. Tidak ada tempat tinggal, tidak punya itu. Itu makanan, minuman, jajan cukup, sabun, ya itu baju cukup. Cuma itu tempat tinggal yang tidak ada. Baik, jadi sampai saat ini memang yang masih mengganjal sampai saat ini adalah memikirkan setelah dari sini akan tinggal di mana gitu. Ya, tidak tahu. Tidak tahu di mana, tidak tahu. Saya ikut pemerintah. Manut pemerintah. Ibu mohon maaf, terakhir informasi yang Ibu tahu kondisi tempat tinggal Ibu seperti apa? Yo, tidak ada habis di sana. Habis. Iya, rumah habis. Ya, apa mana sing sembarang nih kok habis di sana. Ya, rumah itu langsung brek itu. Rubuh ludes ya. Ludes semua, kursi-kursi itu ludes. Yo. Ada harapan mungkin tadi juga menyebutkan pemerintah mungkin mengharapkan bantuan apa untuk tempat tinggal? Ya tempat tinggalnya balik ke sana kan nggak bisa. Di sana ada dibesau. Nggak ikut pemerintah bagaimana? Ya benar pemerintah pelas. Dari mana? Hutan rumah. Kita harapkan Ibu nanti bisa mendapatkan tempat tinggal lagi yang lebih layak dan yang pastinya salah satu yang paling berharga adalah kesehatan Ibu dan juga keluarga pastinya Ibu. Iya. Jadi jaga kesehatan Bu ya. Kita doakan bersama-sama. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Sama-sama. Seperti itulah salah satu pengungsi berharap memang sampai saat ini meskipun mereka merasa cukup dengan bantuan yang ada, namun memang mereka masih tidak bisa lepas dari pikiran yaitu kehilangan tempat tinggal mereka yang memang ini mereka masih memikirkan setelah kejadian ini apa yang akan mereka lakukan untuk melanjutkan hidup mereka. Apakah mereka bisa mendapatkan tempat tinggal baru dan juga hidup layak seperti sedia kala sebelumnya. Dan yang pastinya juga tadi meskipun sang ibu juga mengatakan bantuan demi bantuan ini sudah berdatangan dan merasa cukup, namun memang sampai saat ini di sini ada sedikitnya ada 3 ibu hamil yang ada di pengungsian ini dan memang kalau kita lihat salah satu yang diperlukan adalah beberapa asupan untuk kebutuhan ibu hamil dan juga bayi dan tentunya juga mengingat ini masih kondisi di tengah Indonesia melawan pandemi COVID-19 di mana kesehatan menjadi hal yang utama untuk diperhatikan. Maka dari itu obat-obatan dan juga perhatian kesehatan termasuk psikologi ini menjadi hal yang penting untuk memulihkan kehidupan para korban dari erupsi Semeru Sabtu lalu ini. Wilson. Baik, terima kasih Bayu atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dan berhati-hati dan saat bertugas dan juga sampaikan semangat kami kepada para pengungsi dan juga relawan di sana. Selamat bertugas kembali.